Shalom, selamat sore Bapak Ibu Tuhan, kasih Tuhan. Saya percaya semoga kita yang ada pada sore hari ini kita telah merasakan kasih yang berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Saya ucapkan selamat datang melayani kepada Bapak Ibu serta Ibu. Kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan melakukan ibadah ini. Karena kita ada yang kau tetap Allah.
Iya, teramat baik.
berlalu. Haleluya.
ini kami boleh menyatakan kasih setiamu yang begitu luar biasa. Tidak terbatas Tuhan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak terbatas Tuhan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan tidak terbatas pertolongan Engkau terhadap diri kami ya Bapa. Untuk itu Bapa, pada malam hari ini kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya pujian yang telah kami naikkan boleh senang percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah terbatas. Untuk itu Bapa, pada sore hari ini urapan daripada Allah senantiasa mengalir di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menerima firman Allah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Gembala, juga termasuk kepada majelis dan seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kami bersyukur bahwa di luar sana cuaca mendukung ya. Cuaca mendukung, tapi Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini dengan begitu luar biasa. Mengapa saya katakan cuaca mendukung? Sekalipun hujan dan panas, itu pemberian dari Tuhan. Amin. Kalau kita mengatakan di luar cuaca tidak bersahabat, sebetulnya bersahabat Bapak Ibu dengan kita ini bersahabat. Bersahabatnya gimana? Yang bertani itu butuh dengan air, ya Pak ya. Demikian pun juga yang air, ya. Jadi Tuhan itu memberikan, kalau Tuhan sudah memberikan air, ya seperti ini, kita patut bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita harus kita syukuri. Inilah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pada sore malam hari ini langsung saja kita baca di dalam kitab Amsal ya. Mari kita baca di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, yang berbunyi demikian. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkan itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada roh hatimu. Ayat berikutnya, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan di dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala hasilmu. Ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dengan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Ayat yang 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca mulai ayat pertama tadi yang mengatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, memang kalau secara manusia ya, secara jasmani, kita ini sebagai orang tua, termasuk seorang bapak, seorang ibu, ya mungkin seorang nenek, seorang kakek, dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi secara rohani, kita ini adalah sebagai anak. Sebagai anak di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 12 mengatakan bahwa kita ini diberi kuasa oleh Tuhan, yaitu menjadi anak-anak Allah. Makanya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jangan disia-siakan. Predikat yang Tuhan berikan kepada kita ini benar-benar kita manfaatkan, kita nikmati, dan kita jaga ya. Bahwa kita ini sebagai anak-anak Allah ya, kita jaga. Inilah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Memang di dalam kitab Amsal ini banyak
didikan dan nasihat di dalam setiap langkah kehidupan orang banyak. Demikian tadi bahwa Salomo telah menyampaikan kepada anaknya, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarkan hatimu memelihara perintahku. Demikian pun juga pada pagi hari ini, kita pada malam hari ini, kita sebagai anak Allah, ya, sebagai anak Allah, kita, hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, jangan sampai kita melupakan ajaran Tuhan. Artinya ajaran Tuhan itu bagaimana? Yang melalui melalui pengajaran yang kita dapat di dalam kitab, di dalam terutama di dalam Injil, ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus nikmati ajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman Tuhan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan dan biarlah hatimu memelihara perintahku, dipelihara, diopeni, Bapak Ibu, ya. Jadi firman Tuhan itu jangan dibiarkan, kita harus pelihara, diopeni di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita dan hidup kita ini menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bahkan ada di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat 22 mengatakan bahwa bukan hanya kita senang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya kita harus mengambil bagian menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, jadi jangan hanya sekedar saya senang mendengarkan firman Tuhan, saya senang si A itu kalau batu dan lain sebagainya. Tapi di rumah nanti ditanya sama suaminya atau istrinya, tadi mungkin istrinya tidak datang atau suaminya datang, ada kepentingan ditanya, apa tadi firmannya? Artinya apa jawabannya? Haleluya, misalnya gitu, ya. Bukan haleluya tetapi haleluya, ya, haleluya. Jadi mari kita firman itu kita dengar dan kita masuk di dalam hati kita dan kita laksanakan. Firman itu Bapak Ibu yang kasih berkat itu senjata buat kita. Sewaktu-waktu kita kepepet, ya, sewaktu-waktu kita mengalami masalah, kesukaran, kesulitan, apapun yang sedang kita alami, ini senjata ini harus kita pakai. Kita punya senjata, ya. Firman Tuhan itu adalah senjata kita, ya, buat kekuatan iman kita. Makanya kalau kita sedang mengalami masalah, kesukaran, kesulitan, jangan lari ke sana kemari pembahasan ini, tetapi mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita taruh permasalahan kita di hadapan Tuhan. Kami yakin yang percaya kalau kita mau dengan dengarkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan, hidup kita ini dipimpin oleh firman Tuhan, Bapak Ibu, ya. Hidup kita akan senantiasa dipenuhi oleh firman dan firman itu akan memimpin hidup kita kemanapun kita pergi, apapun yang sedang kita lakukan atau mungkin sedang masalah kita alami. Sebab firman itu hidup dan kuasa. Firman itu tidak pernah berubah, tetapi firman itu dapat merubah hidup kita. Ini ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Saya pernah mengalami, ya, hidup saya dulu tidak baik, ya tidak baik. Tapi setelah diubah melalui firman Tuhan, luar biasa. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kalau kita mau benar-benar menikmati firman itu di dalam kehidupan kita, bukan hanya di gereja aja, ya, tapi di mana pun kita berada, di luar sana, baik kita di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di mana pun kita berada, firman itu harus senantiasa ada dalam kehidupan kita, selalu memimpin hidup kita. Kami yakin dan percaya kalau Bapak Ibu senantiasa dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, di mana pun kita berada, kita jadi berkat. Jadi berkat itu bukan hanya kita memberi materi, kasih uang barang, bukan itu. Melalui sikap, tindak tanduk perbuatan kita, melalui perkataan kita, ini pun kita menjadi berkat. Makanya firman Tuhan itu sangat berkuasa, ya, sangat berkuasa. Kalau kita baca Bapak Ibu, ya, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang baik, memang bermanfaat untuk, yang pertama adalah mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Yang dulu hidupnya rusak atau mungkin dulu hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, melalui firman Tuhan ini bisa berubah, ya. Karena tadi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa ayat ini mengatakan bahwa mengajar untuk menyatakan kesalahan orang. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin tersentuh di dalam hati kita. Jangan sampai kita ngomel, jangan sampai kita mengutuk, oh Bapak ini menyinggung saya, Bapak firman Tuhan menyinggung saya. Tidak, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun yang kita dengar kita harus bersyukur. Andai kata ada sesuatu yang kurang baik, mungkin kita disentuh dengan firman Tuhan, itu Tuhan itu sayang sama jenengan semua sayang. Berarti orang tua itu kalau mau menegur anaknya, berarti orang tua itu akan sayang, akan senang. Orang tua itu akan istilahnya hati lah dengan anaknya. Jangan sampai anak kami itu terjerumus dengan hal yang tidak baik. Ini ditegur ya. Demikian pun juga di dalam kehidupan kita ditegur melalui firman Tuhan. Saya dulu pernah Bapak Ibu ya dikasih oleh Tuhan sebelum dijamah oleh Tuhan. Kalau ada pendeta khotbah, saya biasanya dia duduk di belakang sebelum hidup saya dirubah Tuhan. Saya mendengar bahwa melaksanakan perpuluhan itu waduh sakitnya luar biasa. Sampai saya itu ngomel, lanjut, lo bayangkan 1 bulannya digaji bronjo, satu bulan tidak cukup, masih kadang-kadang masih kasbon, kekasih dan lain sebagainya. Kok mau diambil 10% itu perpuluhan ini loh? Kalau dihitung-hitung secara alam pikiran kita, tidak cukup Bapak Ibu ya, tidak cukup. Tetapi si istri saya mendorong, ayo Mas, sudah sisihkan untuk perpuluhan, sisihkan. Saya nyoba Bapak Ibu ya, saya nyoba dengan rasanya berat. Lalu digaji bronjo bendino selama 1 tahun, 1 bulan tidak cukup kok mau diambil 10%. Akhirnya betul Bapak Ibu ya, saya memutuskan ini tak ambil, serahkan untuk perpuluhan. Apa yang terjadi? Anak saya masih kecil-kecil Bapak Ibu ya. Perubahan awal biasanya tuh kalau perubahan awal kan anak kecil-kecil itu kan ada yang panas, yang batuk dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, selama 1 bulan loh, kok tidak ada yang sakit, tidak apa. Wah ini kebenaran lah ya, sampai mungkin setan itu begitu berbicara dalam telinga itu seperti itu. Ini kebetulan dan lain sebagainya. Tapi saya mengambil satu keputusan, tak bulan depan saya lakukan. Bulan depan saya mulai Bapak Ibu dikasih Tuhan muncul berkat titik dari sana. Ada berkat muncul, ada lagi berkat muncul dari sana dan sana. Puji Tuhan, saya luar biasa. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita sekalipun hati kita tersentuh, mari jangan sampai ngomel kita, Tuhan terima kasih, saya ditegur, saya terima kasih Tuhan, saya dibentuk melalui firman Tuhan, melalui firman Tuhan kami akan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, sehingga kami melakukan firman Tuhan. Bukan itu saja, ada berkat-berkat yang lain mulai muncul dari sana. Dulu mau beli 1 bulan itu bebannya cukup, mau beli kaos kutang itu aja loh, rasanya kayak sulit, seperti sulit Bapak. Tapi puji Tuhan, ada berkat muncul dari sana. Tidak tahu Tuhan itu yang menggerakkan, digerakkan oleh Tuhan. Ya istilahnya digerakkan itu macam-macam ya, tidak boleh kita tinggal diam terus tahu-tahu, oh ada orang datang berkat, ini berkat sini, menunggu nanti kalau berkat datang, yang penting saya doa. Tidak cukup Bapak, tetap kita harus berusaha. Ya harus keluar dari rumah dan lain sebagainya. Sampai saya bekerja di perusahaan juga ada tamu yang tanya, Pak ada tanah dijual tuh ada, akhirnya ada saya hubungkan dan lain sebagainya. Kita nggak boleh malu Bapak Ibu, tapi puji Tuhan kita dikasih dari komisi dari pemjual dan pembeli dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu, hampir setiap tahun saya dapat Bapak Ibu ya. Saya sampai heran, dari mana yang bilang dari ini siapa? Yang bilang ini siapa, padahal itu orang jauh dari Surabaya, ada yang dari mana itu dari Mojokerto sana yang mencari saya pada waktu itu. Tapi begitu Tuhan, kalau kita mau setia mengiring kepada Tuhan, kita tetap pasti berkat itu akan menimpa. Demikian juga kita berkati, jangan lupa kepada pekerjaan Tuhan ya, pekerjaan Tuhan jangan lupa. Mungkin di gereja lupa dan lain sebagainya. Mungkin sudah kita seiman sekarang sakit dan lain sebagainya. Ini juga perlu kita perhatikan. Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Makanya kita tetap setia mengiring kepada Tuhan. Kalau kita setia mengiring kepada Tuhan, kita tetap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita itu akan dipimpin oleh firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita kembali ke ayat Mas tadi ya. Ayat yang kedua mengatakan demikian. Ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Karena panjang umur dan lanjut usia
dan serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Bapak itu kalau kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita pasrah sepenuhnya kepada Tuhan, hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Ya, akan diberikan panjang umur. Panjang umur itu bukan kita hidup di dalam dunia 100 tahun, bukan seperti itu, 120 tahun, bukan seperti itu. Tapi hidup diberi umur panjang, usia, lanjut usia itu artinya nanti kita lanjut usia kita ini lanjut nanti di sana, di seberang sana, di surga yang kekal itu Bapak Ibu. Lanjutannya itu di sana. Sekarang kita hidup di dunia ini, tapi nanti ada kelanjutannya, kehidupan ini ada di sana di surga yang kekal. Bahkan nantinya akan serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Damai sejahtera nanti akan nampak di dalam kehidupan kita. Sekalipun hidup kita ini pas-pasan, tapi orang itu akan melihat, oh ini kok ayam, kok terus kok duit akeh dan lain sebagainya. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu ya, sebelum saya bekerja di direktur, dan saya masih jadi pelayan kamar. Orang datang ke rumah saya, Pak, kalau sama pinjam itu kalau kita mengerti, jangan sampai aku wis podo ae gitu. Wah, boten sama ini wis ngeten. Ya memang kita tak beda Bapak Ibu ya. Anak Tuhan itu dengan orang lain itu beda sekali ya. Baik perilakunya, baik sukacitanya, baik apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini beda sekali. Kenapa? Sekalipun kita ini di rumah makan sama nasi sama ikan asin, tapi sukacita itu tetap ada di dalam kehidupan kita, tetap ada. Nah, sukacita itu bisa di rumah aja, sampai keluar dimanapun kita berada, sukacita itu tetap kita bawa. Inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah itu tetap menjadi milik kita sebagai orang yang percaya. Ayat berikutnya Bapak Ibu ya, ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalung-kalung itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh hatimu. Kasih setia, ya, kasih setia Allah itu yang ada di dalam kehidupan kita itu harus kita kalungkan di dalam leher kita. Ya, kenapa sih ayat ini kok tidak mengatakan kasih setia Tuhan itu taruhlah di kantong celanamu atau kamu ditaruh di kantong bajumu, pada begitu ya. Kalau nanti ditaruh di kantong celana, kasih setia itu akan tertinggal di celana. Kita pergi kasih setia dan tidak bawa. Tapi kalau kita kalungkan kasih setia, karena leher kita ini kan kemana-mana kita bawa ya. Kita bawa sakit, leher kita ini kita lepas. Kalau kita taruh di kantong celana, bisa tertinggal. Ini ada sebuah cerita ya Bapak Ibu ya. Ini cerita nyata loh ya. Ini bukan hoax, bukan ya. Tapi ini bisa nyata. Saya tahun 2022 itu bulan Desember itu biasanya kalau Idul Fitri itu di rumah saya orang antar nasi giliran Bapak Ibu sampai totalnya itu ada sampai 60. Nah ini pas Desember tanggal 4 atau tanggal 5 si ibu ini masak. Ya istilahnya yang kita mau ater-ater lah ya. Biasanya kalau Natal kan ya mereka itu hari Idul Fitri ngantar-ngantar, ini Natal juga ngantarkan itu. Pada masa istri saya dengan anak istrinya Mas An itu Mbak Grit sama anak saya ini bertiga. Nah saya sama cucu-cucu itu ngumpul. Pak, ini ndelok wong masak nek mambu ambune masakan kok. Aja Pak dole Pak. Nanti nang gitar ayo. Ya wis ayo pergi ke gitar. Berangkat. Saya dengan cucu saya perempuan itu 2, yang satu itu anaknya 2, putra dan putri, anaknya ini 1 putri, bertiga. Wanita semua sudah pamit. Oh, saya berangkat. Nanti saya mau ke mana? Ke alun-alun Blitar mau beli bakso rezeki. Pulangnya beli beli es gelatu, bilang gitu. Oh ya wes, pamitan rawame juga kendaraan menyanyi rawame gitu sampai di mana itu di Semen Bapak Ibu. Saya berhenti sebentar, tak mampir ke ATM sebentar saya bilang gitu. Oh ya, datangnya saya turun dari mobil cari kantong dompet saya itu ketinggalan Bapak Ibu. Ketinggalan di celana di dalam rumah karena tadi saya pakai celana biasa, pakai celana biasa, terus saya pakai jeans gitu.
tertinggal di rumah. Akhirnya bingung tidak, kamu punya uang berapa? Anak-anak tak kumpulkan punya uang 65.000, bayangkan 65.000 itu nanti makan malam, makan pagi, dan mungkin beli bensin dan lain sebagainya. Dan surat-suratnya apa kendaraan itu ada di dompet saya. Waduh, gimana? Tuhan, tolong kami, Tuhan, tolong kami. Akhirnya Bapak Ibu yang mengumpulkan uang itu 65.000. Ya tidak apa-apa, nanti kalau memang kepepet kita beli pop mie atau Indomie kita masak gitu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Tuhan itu bikin hikmat. Kamu punya saudara di sebelumnya Mimi itu saya punya saudara saya itu jual nasi Bapak Ibu ya. Di situ ada warung namanya warung Barokah, itu terkenal dulu warung Pak Sabar bilang itu. Wah, ramenya luar biasa. Esnya itu enaknya luar biasa. Dan di situ macam-macam. Ya, jadi sebelum kalau Bapak Ibu mobilitas sebelum sebelum Ujeng itu di utaranya itu ada namanya sebelah kiri jalan warung Barokah. Ini bukan promosi ya, tapi saya cerita apa ini saya cerita. Terus saya punya hikmat, sudah nggak apa-apa wes, nanti anak-anak beli es ya, nggak apa-apa ya. Iya Pak, beli es memang. Oh, esnya enak. Berhenti di situ. Waduh, alhamdulillah dia memang keluarga haji. Alhamdulillah, dulu ini saya itu tertawa. Ayo anak apa? Es sudah ya memang di sini tadi mau pilih es gitu, mau beli es tadi. Ya wes, anak makan dulu. Saya itu tertawa aja. Yang satunya itu juga gitu lihat saya tak senggol. Saya itu juga tertawa. Terus akhirnya saya bilang, wis anak tak apa-apa, cek seneng Doma, cek seneng di Paliman. Saya bilang gitu. Akhirnya sambil makan tertawa terus, anak-anak tertawa terus. Kenapa sih dia kok guyon nih? Karena bahagia mereka ketemu dengan saudaranya di sini, bahagia. Nah seperti itu lah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Setelah itu pulang masih dibawa es lagi dan lain sebagainya. Nah itulah contohnya. Kalau kasih setia itu kami tinggalkan di rumah, maka kasih setia itu tidak akan menjadi satu keuntungan. Tapi kalau kasih setia itu kami bawa kemana pergi, itu bisa jadi berkat Bapak Ibu. Jadi satu contoh, jangan sampai kasih setia Tuhan itu ditinggal, ya, tetap kita kalungkan, tapi jangan dibuat kalung aja, tetap kasih setia itu kita salurkan kepada orang lain, yang mengasihi orang lain dan kasih dan setia kepada orang lain dan lain sebagainya. Seperti itulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang memang manusia itu memang begitulah. Kadang-kadang ya seandainya sendiri, tapi ini satu pengalaman dan ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa yang kami rasakan. Setelah itu saya paginya sudah cukup, nggak usah beli apa-apa, karena di situ juga dibawa makanan, bilang kalau ini kucing ini baru, memang di sana kucingnya baru baru dapat malam itu di store orang malam, pagi dikerjakan, digoreng, ditaruh di situ sudah jadi orang begitu seperti wangi gitu ya, seperti ini. Jadi nggak seperti yang lain, Nah inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, makanya kita tetap setia mengiring kepada Tuhan. Kalau sedang kita kepepet, tadi saya katakan bahwa firman Tuhan itu ada senjata buat kita, ya senjata buat kita pakai. Firman Tuhan kita pakai, kita berdoa, kita petunjuk sama Tuhan, akhirnya dibukakan pikiran, diberi hikmat oleh Tuhan. Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya, tidak akan mengecewakan. Ya, tadi seperti pujian tadi bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, kasih-Nya pun tidak pernah terbatas. Ya. Bahwa kasih setia Tuhan itu terus berjalan. Bahkan ada ayat mengatakan di dalam Meratakan pasal 2 ayat 22 sampai 23 juga mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Setiap pagi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu diperbarui ya dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ayat berikutnya kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, maka engkau akan mendapatkan kasih setia, penghargaan di dalam pandangan Allah serta manusia. Kadang-kadang manusia itu mencari penghargaan, mencari pandangan, mencari perhatian kepada sesama manusia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang terutama kita mencari penghargaan di dalam pemandangan Allah dulu. Ya. Baru nanti pemandangan manusia itu akan mengikuti. Kalau kita
berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita mencari penghargaan dari Tuhan, maka penghargaan dari manusia itu akan senantiasa mengikuti kita. Itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Artinya yaitu pandangan daripada Allah itu berarti kita harus mengutamakan Tuhan dari segala-galanya, lebih dari segala-galanya. Inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, ayat berikutnya di dalam ayat yang kelima mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita percaya dengan Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau panjenengan percaya dengan Tuhan setengah-setengah tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan itu tidak tega Bapak Ibu. Kalau kita ini percaya dengan sepenuhnya, satu contoh sebagai orang tua, sebagai anak terhadap orang tua, terus pokoknya yang penting saya ini pasrah penuh sama Bapak, sudah apa kata Bapak saya ikuti dan lain sebagainya. Pasti orang tua itu akan sangat mengasihi anaknya, karena sebagai anak yang taat, yang dengar-dengaran akan suara orang tua. Demikian pun juga di dalam kehidupan kita, kalau kita mau setia mengiring kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kami yakin dan percaya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, jangan kita bersandar dengan pengertian kita sendiri, yaitu mengandalkan alam pikiran kita sendiri. Tetapi mari kita baca, minta petunjuk sama Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau Bapak minta petunjuk, pasti Tuhan akan memberikan petunjuk yang terbaik di dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat berikutnya yang ayat yang ke-6 mengatakan, akuilah di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia, bahwa di dalam segala laku kita, mungkin kita sebagai manusia ya bisa lepas dari masalah, kegagalan, kesulitan, atau mungkin kita kesandung masalah, atau mungkin kita melakukan hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Tetapi kami yakin dan percaya kalau panjenengan setia mengiring kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan laku kita. Mungkin laku kita mengalami laku yang serong dan lain sebagainya. Kalau kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan akan meluruskan. Mungkin di dalam bisnis saudara, mungkin di dalam pertanian Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin sedang mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Tapi kami yakin dan percaya kalau kita terus setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik, akan meluruskan apa yang kurang baik di dalam kehidupan kita. Atau mungkin Pak saya sudah berjuang, sudah bertani, mulai kecil sampai tua saya belum berhasil. Tapi mungkin Tuhan, cara Tuhan itu beda. Kadang-kadang memberkati kita ini bukan melalui pertanian kita, satu panenan kita gagal, tapi Tuhan memberkati melalui hal yang lain. Dikirim mungkin lewat saudara kita, atau mungkin lewat orang lain dan lain sebagainya. Seperti itu. Itulah cara Tuhan. Jadi makanya kalau kita mengalami kegagalan, kita nggak boleh ngomel Bapak ya. Tetap kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, Tuhan itu punya rencana yang indah. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik, bukan lewat usaha kita, bukan lewat pertanian kita, mungkin lewat yang lain. Ya, kita nggak tahu cara Tuhan. Memang Tuhan itu luar biasa ya. Mungkin kadang-kadang apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itulah yang disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang penting kita mengasihi Tuhan. Inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat berikutnya, ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 mengatakan demikian, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang bagian A mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak ya. Jangan kita sombong ya, bahwa kita ini sudah punya titel, kita skor, kita tinggi dan lain sebagainya. Belum cukup. Semua itu karena Tuhan ya, karena Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam Yeremia pasalnya yang Yeremia pasal 9. Ayat ini sering kita dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi tidak ada salahnya kita renungkan kembali. Di dalam Yeremia pasal 9 ayatnya ke-23 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana
bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Ini tidak Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jangan orang yang orang yang bijaksana, atau mungkin kita punya pendidikan yang tinggi, kita melakukan kesombongan dan lain sebagainya. Tetapi mari kita tetap belajar, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus rendah hati. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar kepada Tuhan. Sekalipun kita diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, sekalipun kita berhasil di dalam studi kita tetap belajar rendah hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya dulu belajar dengan firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Waktu saya jadi direktur, saya tetap keliling sampai ke depan saku, kita bicara, kita ngobrol dan lain sebagainya. Saya tanyakan kerjaannya, saya tanyakan rumah tangganya gimana dan lain sebagainya. Saat itu kita lakukan setiap hari. Kadang-kadang ya sampai 2 hari sekali lah. Paling nggak sampai 1 minggu sekali. Tapi tetap terus saya dekati terus sama orang-orang seperti itu. Nah, ada suatu hari saya ada tugas ke Jakarta. Setelah itu tidak bertemu, Pak, saya itu sampai kangen apa nih, saya bilang gitu. Ya, kangen pituturnya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan sampai kita ini sekalipun kita sebagai seorang pejabat dan lain sebagainya, tetap kita ini sebagai pelayan. Di hadapan Tuhan pun juga kita di hadapan pelayan, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus belajar lemah lembut dan rendah hati, seperti belajar kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini juga mengatakan bahwa janganlah ayat yang 23, janganlah orang bijaksana bermegah karena bijaksana, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Ya, mungkin kita sehat, kita kuat, kita kuatkan. Waduh, awakku sehat kuat. Jangan sampai begitu. Ya, semua itu karena Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sombong ya, seperti kita kuat, kita gagah, dikasih sakit gigi gitu aja, sambati dengan loro. Awakku loro kabeh bilang gitu. Sampai kabel itu piro, saya tanya gitu. Mau badan ini ya cuma 1, tapi kadang-kadang orang tidak sadar mengatakan bahwa awakku loro itu, tapi awakku loro kabel itu piro siji ya cuma 1. Seperti itu ya, makanya Bapak Ibu kita boleh ada pada saat ini, semua itu karena Tuhan. Amin. Ya, makanya jangan disia-siakan. Mumpung masih ada kesempatan, waktu ini kita pakai untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Melayani itu tidak harus berdiri di mimbar, melalui perkataan kita, sikap kita, dan perbuatan kita, baik kepada tetangga, kepada dimanapun kita berada, Bapak Ibu, supaya nama Tuhan diakukan dan dimuliakan. Tidak tahu mungkin sudah kami pernah saksikan di sini atau belum. Saya pernah bertemu dengan seorang yang kenal baik dengan saya. Seorang bukan seorang Nasrani, bukan, tapi orang dari agama lain yang aliran atas pada sana hijrah itu, Bapak Ibu. Itu juga pernah mencari saya di kebun. Saya tanya, Bapak di mana, Mas? Bapak di kebun, yang dicari sana. Tidak tahu ini sudah pernah kami saksikan di sini apa belum. Kalau belum, ya semoga jadi berkat. Kalau sudah, mungkin untuk mengingat kembali. Nah, cari di kebun. Saya setelah cari kebun itu tanya, saya itu beberapa hari mimpi ketemu Bapak. Terus ada apa? Ini ada apa? Ini Bapak, saya itu mau tanya, saya itu memimpin jemaat itu cuma sekian. Tapi kok begini ya? Terus rahasianya apa? Bapak memimpin karyawan sekian banyak itu kok saya dengar dari luar itu kok orang itu tenang, ayam, tenang, itu gimana? Saya bilang Bapak Ibu, dan kalau saya memimpin jemaat itu kadang-kadang kalau orang mengatakan begini, begitu, saya itu akan muntah ini Pak. Nah inilah kesempatan Bapak Ibu. Saya buka, kalau saya belajar sama ini Mas, saya buka di Alkitab, di HP saya. Belajarlah kepadaku sebab aku inilah lemah lembut dan rendah hati. Wah ini Pak, yang saya nggak bisa ya ini Pak, yang rendah hati. Nah mulai sekarang sama harus belajar, saya bilang gitu. Harus belajar. Kami yakin percaya kalau panjang belajar pasti bisa, pasti bisa. Yang kedua, dia menyampaikan mau bagi sembako. Kurang lebih sekitar 750 orang, sudah ada 500 Pak. Oh ini teteannya mungkin mau minta bantuan sama saya, tapi tidak Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya supaya bisa menghubungi Pak? Jadi banyak doa. Saya bangun
banyak doa. Saya bacakan di Filipi pasal 4 ayat 18 bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kebutuhan dan kekayaan kemuliaan daripada Tuhan kita saudara itu ya Pak ya, iya minta bangun malam, minta terus doakan, mungkin kemana jam-jam berapa terus bawa doa terus. Akhirnya Bapak Ibu yang pulang, mau pulang, Pak, saya sudah pulang, sudah cukup lama di sini. Ya wis, nanti kalau tak kasih terlalu banyak, sampai tidak bisa. Mungkin kata orang makan itu kalau dikasih makan terlalu banyak, nggak bisa menerima. Saya bilang gitu. Iya Pak, terima kasih untuk lain kali saya kesini lagi, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tapi kalau Pak nanti saya didoakan. Oh iya. Saya bilang. Tapi kita bahasa basi Bapak Ibu ya, doakan juga mungkin bahasa basi. Dia minta. Bapak saya mau pulang sama doa. Doakan ya sama doakan. Nanti saya nyamini gitu. Betul sedikit benar sama enggak saya pikir. Tapi ya wis ayo mari doakan. Saya doa saya itu tidak fokus Bapak Ibu. Mulut saya itu bicara, tapi telinga saya itu mendengar. Dia ini ngomong amin apa enggak? Dia ngomong amin. Bilang gitu Pak. Puji Tuhan semoga Tuhan bekerja terus. Dalam hati dia orang ini terusnya. Dia pulang, lalu selang beberapa minggu ketemu lagi sama saya. Pak, alhamdulillah sudah semua beres semua sudah berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih bantuannya Bapak yang mulia, tidak apa-apa. Lain kali saya perlu kesana lagi Pak. Iya tidak apa-apa. Kalau nyanyi saya pokoknya pagi sampai setengah hari saya juga dulu. Tidak apa-apa cuma nyanyi saya kesana, saya bilang gitu. Iya Pak, iya bilang gitu. Itulah Bapak yang kasih Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus jadi sama berkat bagi banyak orang. Sehingga apa? Sehingga nama Allah diaturkan dan memuliakan melalui perilaku kita. Yang nampak bukan diri kita Bapak Ibu, yang nampak adalah Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti Kristus mulut dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan ayat berikutnya kita sambung di dalam ayat yang ke-8 tadi ya. Di dalam Amsal tadi, Amsalnya ketiga, ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya berkat, kita punya penghasilan, syukur kalau Bapak Ibu mungkin buka usaha baru ya, itu mungkin hasilnya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Bukan itu aja, mungkin panjenengan punya panenan dan lain sebagainya dipersembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya juga belajar dengan firman Tuhan. Saya nanam pohon pisang itu beberapa macam. Nah, pisang itu besar-besar karena kami semprot dengan obat namanya amanta itu bisa membesarkan buah. Itu pisang itu bisa besar sekali. Nah, itu yang tak dahulu dan istilahnya yang paling atas sendiri ya. Kalau tidak ada di sana itu mengatakan tak besar. Itu berarti yang atas sendiri. Itu saya bawa, saya persembahkan untuk Bapak Ibu Gembala, Ibu Gembala kami di Bunda. Dan didoakan sama yang beliau, didoakan, sampai doakan juga pagi masih WA terima kasih saya ini dan sebagainya, saya bantu doa dan sebagainya. Ya terima kasih untuk saya. Jadi Bapak Ibu kan Tuhan bukan dari kita saja. Nanti kalau kita serahkan sama orang lain itu akan memberkati kita. Kapan loh pertanyaannya berjumpa seperti ini? Pasti nanti saya beri dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kalau ada berkat kita nikmati sendiri. Bila perlu saya dengan ibunya tadi cuma bagian bawah sendiri itu satu cengkeh Bapak Ibu ya. Lainnya kita bagi-bagikan. Tapi luar biasa sampai antri-antri kadang-kadang yang waduh kok terlalu tandul itu kok jenis dua dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang siapa yang mengatur seperti itu? Ya Tuhan yang mengatur supaya berkat itu tersalur ke orang lain. Kita nggak bisa Bapak Ibu ya menjadikan orang menjadi Kristen, nggak bisa. Tapi bagaimana mereka bisa merasakan berkat-berkat Kristus di dalam kehidupan mereka yang melalui ini mungkin hanya sepele ya gedang sajengke itu aja mereka bisa merasakan wah enak ya lagi dan sebagainya, atau mungkin pas panas-panas beneran kolot dan lain sebagainya. Ini bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya sekarang kita satu sisir, satu cengkeh, tapi bisa menyenangkan hati orang lain. Mereka nanti akan muncul tiba-tiba Kristen bukan
bukan diri kita sendiri, tapi Kristusnya yang nampak di dalam kehidupan mereka. Dan mereka bisa merasakan berkat-berkat yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat berikutnya, ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 mengatakan demikian, maka lumbung-lumbungmu dan akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Artinya lumbung itu gambaran daripada ekonomi kita. Ya. Kalau sekarang sih kita mencari lumbung di sini atas, tidak ada ya, tidak ada. Dulu saya masih kecil di Bintar itu, tempatnya bapak saya itu ada namanya lumbung itu, ya kotakan besar kayak gede coblosan itu ya, seperti itu kotakan besar, terus bawahnya kasih tiang, jadi di atasnya ini itu kasih pintu ya kayak rumah tapi kecil itu. Isinya apa? Dia bahan-bahannya itu dimasukkan di situ, masuk situ. Setelah itu sekalipun punya pari, dia nggak langsung dikeluarkan, nggak dimasuk di lubung dulu. Kalau kepepet ya beras itu beli. Nanti setelah panen lagi baru sih namanya lubung itu dikeluarkan parinya, terus diproses, ditutup dan sebagainya, baru dibuat masak seperti itu Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah itu tidak pernah tenang, terus lumbungnya itu selalu isi penuh. Demikian itu juga di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, lumbung itu adalah gambaran ekonomi kita. Kalau kita ini mau memberikan sesuatu kepada orang lain, ini tidak akan habis Bapak Ibu ya, akan selalu diisi sama Tuhan, selalu diisi seperti itu. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tetap mengamini firman Tuhan supaya firman Tuhan itu benar-benar menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Ayat berikutnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang ke-11 mengatakan demikian, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan-bosan akan peringatannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar ya, jangan bosan-bosan. Kalau kita diperingatkan oleh Tuhan ya, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya Tuhan. Kalau kita dididik melalui firman Tuhan, mungkin tersentuh di dalam hati kita, jangan sampai kita ngomel dan lain sebagainya, tapi kita harus belajar mengucap syukur. Apapun yang kita terima, kita harus bersyukur. Dia yang percaya pasti ada perubahan kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan berikutnya mengatakan dan janganlah engkau bosan-bosan akan peringatannya. Mari kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 Bapak Ibu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani 12 ayatnya yang ke-5 bagian B dan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Janganlah dibuat enteng ya, teguran dari Tuhan itu, didikan dari Tuhan itu, dan janganlah putus asa. Kalau kita ditegur, jangan putus asa. Terus aku pakai gereja-gerejaan karena kemarin apa nyinggung saya dan lain sebagainya. Bapak itu dikasih oleh Tuhan. Saya pernah seperti itu. Saya waktu itu ada KKR di Immanuel yang khotbah itu orang dari Semarang. Orang Semarang tidak tahu dengan saya, isi hati saya itu tidak tahu. Akhirnya saya tersentuh. Nah, saya belajar dengan firman Tuhan, saya terima kasih. Orang itu tidak ngerti sama saya, tidak kenal sama saya, kok mengerti apa yang kami lakukan. Saya minta ampun Tuhan, saya bersyukur diingatkan, saya bersyukur ditegur seperti itu. Inilah Bapak yang dikasih Tuhan. Akhirnya ada teguran dari Tuhan, ada perubahan yang luar biasa. Ayat berikutnya yang ayat yang ke-6, tetap Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita merasa diajar oleh Tuhan, mungkin disentik atau dipukul, ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan itu sayang kepada kita. Nah, pukulan itu bermacam-macam. Mungkin melalui pribadi kita sendiri,
mulai melalui ekonomi kita, atau mungkin melalui sakit penyakit, atau mungkin melalui keluarga kita, melalui istri kita, atau melalui anak kita. Tapi kita tetap bersyukur. Tuhan, kami bersyukur, kami diingatkan, kami tegur sama Tuhan. Berarti kalau kita tegur, berarti kita harus melakukan yang terbaik. Jangan sampai diulangi lagi. Ya, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa, jangan ngambek, jangan ugrik, Pak gereja-gereja, jangan. Tetapi mari, semakin kita ditegur oleh Tuhan, semakin semangat kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu sayang kepada kita. Amin. Itulah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini tidak kami perpanjang, dan kiranya boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih Tuhan berkati. Mari kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga mungkin saya
Engkau sudah menjadi Allah kami. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menjadi juru selamat kami yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Engkau Tuhan masukkan dalam hati dan pikiran kami yang Bapak. Biarlah firman Tuhan bisa memberi pengertian kami yang baru pada sore hari. Terima kasih Bapak. Biarlah semuanya ini Tuhan menjadi berkat bagi kami ya Bapak. Mungkin kami ini kesempatan yang sangat keras bagi kami. Bila mungkin kami kurang taat, kurang setia kepadamu Tuhan, ampunilah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati firman kepada anak-anak yang ada pada sore hari ini ya Bapak. Mungkin dalam tubuh-tubuhnya saat ini mungkin kosong. Mungkin dalam permasalahan-permasalahan kami apa yang jadi problem, masalah dalam perekonomian kami Tuhan. Tiba saatnya saat ini kesempatan yang indah Tuhan, agar kami tetap setia untuk melayani Engkau ya Bapa. Biarlah firman Tuhan senantiasa kami dapat lakukan, bukan kami hanya dengar pada sore hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu selalu membawa kami untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan pada saat sore hari ini. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh berhenti bicara ya Bapak. Namun firman-Mu terlalu terisi dalam hati dan pikiran kami. Biar kami dapat melakukan firman-Mu. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Biar kami selalu mengasihi sesama kami, saudara kami seiman, mungkin tetangga kanan kiri kami, berkat-berkat yang segala kelimpahan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bisa dinikmati oleh saudara-saudara kami yang lainnya ya Bapak. Inilah Tuhan firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu menguatkan kami lebih hari lebih setia. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman maka Kau pakai beliau lebih heran. Kau berkati anak istri dan cucunya Tuhan. Engkau berkati beliau lebih heran. Beri kesehatan, kekuatan, beri kesehatan yang prima ya Bapak. Biarlah pelayan-pelayan penginjil ke daerah-daerah lain, ke kota-kota lain Tuhan, menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang lainnya. Terima kasih Bapak. Kau berkati firman-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu yang hadir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih Gusti firman Tuhan supaya Tuhan memberkati beliau, memberi kekuatan dan memakai beliau dengan heran. Pertemuan seperti biasa hari Minggu sekolah minggu dan besok di rumah tangga. Beston rumah tangga hari Minggu di keluarga masing-masing. Ya. Ini karena beston di rumah tangga masing-masing, kami mohon kalau bisa semua hadir karena ada hal yang bisa kita bicarakan. Nanti saya itu dulu ke kembali itu aja. Terima kasih dan kita hari Rabu kembali berbagi seperti biasa. Mari kita tutup kebaktian kita juga Bapak Ibu sendiri.
waktu di mana pada malam hari ini Tuhan sudah memberkati ibadah kami, baik mulai awal, pertengahan sampai akhir, semua berjalan dengan lancar. Kami yakin dan percaya semuanya atas berkat campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada saat ini, tolong mereka Tuhan. Lambat mereka Tuhan, yang sakit jamah sembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami masalah berikan jalan keluar, dan Tuhan senantiasa memberkati jalan kehidupan mereka, supaya hari-hari mendatang mereka boleh kembali setia untuk mengiring kepada-Mu. Demikian juga Bapak, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang sudah setia pada saat ini hadir pada malam hari ini. Dengan kesetiaannya kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memperhitungkan, Tuhan akan memberkati apa yang menjadi keperluan mereka di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bertambah hari, bertambah dekat, bertambah hari, bahkan mereka lebih setia, tambah hari tambah setia untuk mengiring kepada-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Demikian juga tidak lupa kami berdoa buat Ibu Gembala yang sudah lanjut usia, Engkau tahu kesehatannya, Tuhan Engkau serahkan sepenuhnya Ibu Gembala ini, berikan Tuhan kesehatan, pulihkan kesehatannya, Engkau kembalikan seperti sedia kala, supaya lebih hari lebih sehat dan boleh kembali melayani pekerjaan yang indah dan mulia di sini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Demikian juga buat anak-anak mereka yang membantu pelayanan di tempat ini, Tuhan senantiasa memberkati, berkati kesehatan mereka, berkati kesetiaan mereka, berkati di dalam membantu pelayanan yang ada di sini, berkati apapun yang menjadi keperluan mereka, baik berkat jasmani, berkat rohani, sukacita, damai, sejahtera, senantiasa mengalir di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, ketabahan menghadapi segala sesuatu yang ada di saat ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.